君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないで Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan buat video pembahasan soal PTS esai untuk kelas 8. Jadi nanti akan kita bahas satu per satu. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke, soal pertama. Kecepatan awal sebuah truk 10 meter per sekon, kemudian sopir menaikkan kecepatan selama 5 sekon sehingga kecepatan akhirnya 30 meter per sekon. Hitunglah berapa percepatan truk tersebut. Oke, kita bahas nomor 1. Soal nomor 1 itu materi karena menaikkan kecepatan selama 5 sekon, pertanyaannya percepatan berarti GLBP. Diketahui dari soal adalah V0 atau V mula-mula adalah 10 meter per sekon. VT atau kecepatan akhir sama dengan 30 meter per sekon. Waktu untuk menaikkan kecepatan itu selama 5 sekon. Pertanyaannya, hitung percepatan. Berarti di sini kita pakai rumus A itu percepatan sama dengan delta V dibagi T atau delta T. Delta V-nya rumusnya adalah VT dikurangi V0 dibagi delta T. VT-nya 30 dikurangi V0-nya 10 dibagi 5. Ini dikurangi 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan truk adalah sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, Benny berlari dengan gaya 250 Newton menempuh jarak 50 meter selama 5 detik. Hitunglah usaha yang dilakukan Benny. Dan yang kedua, kecepatan lari Benny. Kita bahas satu per satu. Kita bahas soal nomor 2A. Sebelumnya kita tulis dulu diketahui dari soal. Yang pertama, Benny berlari dengan gaya berarti F 250 Newton. Kemudian jarak tempuh kita pakai S aja 50 meter. Waktu 5 sekon. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama usaha berarti W. Yang kedua kecepatan lari berarti V. Oke, berarti yang ini kita cari usaha di materi usaha, yang ini kecepatan bisa pakai rumus GLB. Kita bahas yang pertama. W sama dengan F kali S. F itu gaya 250 Newton kalikan jaraknya 50 meter sama dengan 250 dikalikan 50. Ini nolnya nggak usah dikalikan dulu, jadi 25 kita kalikan 5 sama dengan 125. 25 kali 5 125, tambahin nolnya 2. Jadi 12.500 joule. Atau kalau mau dikonversi ke kilojoule 12,5 kilojoule. Jadi dibagi 1000. Jawabannya sama aja. Boleh salah satu ya. Pakai joule boleh, pakai kilojoule boleh. Sekarang kita kerjakan yang B. V atau
Pertanyaan untuk kecepatan. V sama dengan S per T. S-nya 50 meter, T itu waktu 5 sekon. 5 dibagi 5, 1. Nolnya turun. Jadi kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Oke, soal nomor 2 sudah selesai. Untuk soal nomor 3, jelaskan gerak pada tumbuhan dan berilah satu contoh. Yang pertama itu untuk kemotaksis. Taksis itu gerak pindah. Jadi makhluk hidup yang melakukan taksis berarti dia bergerak pindah. Semua bagian tubuh makhluk hidup ini berpindah dikarenakan adanya rangsangan kemo. Kemo itu zat kimia. Jadi ada rangsangan zat kimia. Ini cuma menjelaskan gerak dan contohnya. Contohnya misalnya untuk kemotaksis itu sperma pada tumbuhan paku bergerak mendekati ovum. Jadi pada antheridium bergerak sperma dari antheridium bergerak menuju ke archegonium gitu. Yang B, fotonasti. Gerak nasti adalah gerak pada tumbuhan yang ketika tumbuhan itu bergerak dia tidak menuju ke arah datangnya rangsangan. Jadi geraknya itu tidak menuju ke arah datangnya rangsangan, menanggapi rangsangan tapi geraknya tidak menuju ke arah datangnya rangsangan. Foto itu rangsangan berupa cahaya. Jadi contoh tumbuhan yang melakukan gerak fotonasti adalah ada cahaya matahari, atau bisa juga bunga matahari, bunga pukul 4, Mirabilis jalapa, itu juga fotonasti. Kita lanjut soal nomor 4. Di soal nomor 4, seorang petani mengangkat hasil panen menggunakan katrol seperti gambar di samping. Berapakah gaya yang dikeluarkan petani untuk mengangkat hasil panen tersebut? Ini gambar katrolnya. Yang pertama kita hitung dulu, di sini katrolnya jumlahnya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian bebannya 90 Newton. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. W per F sama dengan keuntungan mekanisnya. Pertanyaannya adalah berapa gaya, berarti F. F sama dengan 1 per N kali W. N-nya ini apa? N adalah jumlah katrol yang menggantung beban. Di gambar tadi jumlah katrolnya ada 3. Berarti W-nya sama dengan 90 Newton beratnya. Berarti 1/3 kali 90. Coret-coret. 30 Newton. Simple banget kan? Terakhir untuk soal nomor 5, seorang pekerja akan memindahkan bongkahan batu besar dengan menggunakan prinsip pengungkit seperti gambar di samping. Besar gaya yang dikeluarkan oleh pekerja tersebut adalah berapa Newton? Kita cek dulu. Ini ada sebuah pengungkit. Bebannya 1000 Newton, kemudian LB-nya 0,5 meter. Jadi jarak tumpuan ke beban itu adalah lengan beban, jarak tumpuan ke kuasa itu adalah lengan kuasa. Kita tulis dulu yang diketahui, data yang diketahui dari soal. Kita tulis dulu datanya. Nomor 5. Beban berarti W sama dengan 1000 Newton. LB itu adalah lengan kuasa. Tadi gambarnya kayak gini ya. Jadi jarak ini adalah LB sama dengan 0,5 meter. Jarak ini adalah LK sama dengan 2 meter. Yang ini W sama dengan 1000 Newton. Nah, di sini F kuasa yang ditanyakan. LB-nya 0,5 meter, LK sama dengan 2 meter. Oke, kita masukkan ke rumus. W per F sama dengan LK per LB.
Ini rumusnya. Oke, yang ditanyakan adalah F. Saya selalu mengajarkan untuk memudahkan F sama dengan, jadi cari besaran yang dia tidak satu tempat ya, jadi dia miring begini. Itu untuk pembilangnya, dan dibagi satu besaran tersisa. Nah, itu memudahkan. F sama dengan W kali LB dibagi LK. Kita masukkan 1000 kali LB nya 0,5 dibagi 2. Jangan langsung menghitung, kita lakukan eliminasi dan mempermudah dulu supaya tidak terlalu banyak angkanya. 1000 bagi 2 500. Ini ada 0, ini ada 0, jadi kalian punya uang untuk bayar hutang 10. Tinggal 50 kali 5 250. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau mengerjakan soal menghitung, jadi kalau di IPA berarti soal fisika, fokus pada memahami dari materi soal dulu. Kalau sudah paham, kemudian kalian tentukan, jadi analisa dulu soal itu, materinya apa, bagaimana penyelesaiannya, kemudian tentukan rumus. Nah, setelah menentukan rumus, kalian masukkan besaran-besaran atau angka data yang ada dari soal itu ke rumus. Nah, selebihnya ini adalah konsep matematika gitu. Jadi untuk kalian yang belajar fisika, belajar ilmu fisika atau IPA gitu ya, untuk SMP, kalian wajib memahami konsep dasar matematika. Jadi matematikanya harus lebih pintar daripada IPA-nya, begitu. Oke anak-anakku, untuk kali ini pembahasan soal esai PTS semester ganjilnya sudah saya berikan semua. Kita lanjutkan dengan materi-materi berikutnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の Dream